Hola Mina. Video kali ini adalah spoiler Boruto To Blue Vortex chapter 32. Tapi video ini masih bersifat rangkuman, belum ada detail percakapan lengkapnya. Untuk versi lengkapnya, saya akan bahas setelah manga resminya dirilis. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Sebelum masuk ke spoilernya, buat kalian yang mau berbagi rezeki di bulan Ramadan ini, atau mau request sesuatu, bisa langsung klik link donasi di deskripsi atau kolom komentar ya. Nama dan pesan kalian bakal Mimin tampilkan di akhir video dalam sesi special thanks. Terima kasih buat yang sudah donasi dan mendukung channel ini. Dan sekarang kita langsung masuk saja ke spoilernya. Let's go! Judul dari Boruto To Blue Vortex chapter 32 ini adalah Akuma to Odore, atau jika diterjemahkan menjadi Menari Bersama Iblis. Di halaman pertama, kita melihat Sai memerintahkan para Jonin lainnya untuk tidak menghalangi jalan Mamushi, dan dia meminta mereka semua untuk mundur. Tapi dia tetap memastikan tidak ada warga sipil yang terluka. Sementara Mamushi masih berdebat dengan dirinya sendiri sampai seseorang datang menyela. Orang itu adalah Boruto. Dia menghampiri Mamushi, lalu memberitahu mereka bahwa jika mereka ingin tahu di mana keberadaan Eida, maka mereka harus mengikutinya. Mendengar itu, Mamushi merasa sangat gembira. Lalu Boruto menuntun klon-klon Mamushi itu menjauh untuk menuju Eida. Sementara Mamushi lainnya yang ada di area Kawaki mulai berkerumun menuju Mamushi yang akan mengikuti Boruto. Saat itu Shikamaru menyuruh semua orang untuk berkumpul di area A Timur, yaitu tempat Eida, tempat yang dituju oleh Mamushi. Saat menggiring Mamushi, Boruto memperingatkan Mamushi tentang adik laki-laki Eida, yaitu Daimon. Boruto memberitahu Mamushi bahwa Daimon adalah penjaga Eida. Dia memiliki kekuatan yang tidak manusiawi hingga ke tingkat yang bahkan Boruto sendiri tidak tahu, dan dia adalah bajingan seperti iblis. Boruto pun memperingatkan Mamushi bahwa apapun yang dia lakukan pada Eida, sebaiknya singkirkan Daimon terlebih dahulu. Jika dia langsung melahap Eida, dia harus berurusan dengan amukan Daimon setelahnya. Karena suatu alasan, saat itu Mamushi merasa seolah-olah dia mengenal bocah sombong itu dengan cukup baik. Dia tahu bahwa akan sangat berbahaya jika membiarkan kedua telapak tangan bocah itu menyentuh orang lain selain dirinya, karena dia akan memantulkan segalanya, bahkan niat membunuh sekalipun. Mendengar itu, Boruto langsung memberitahu semua orang bahwa Mamushi mengetahui kemampuan Daimon. Lalu Eida mengatakan bahwa para Shinju tampaknya mengetahui hal-hal berdasarkan insting dari trauma diri mereka yang terdahulu. Setelah itu, Inojin memberitahu semua orang bahwa Mamushi sedang mengerumuni Boruto. Kawaki yang sudah ada di lokasi Eida mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos. Tim 10 pun sudah tiba di sana sebelum Mamushi. Lalu Shikamaru bertanya kepada Sarada, berapa banyak Mamushi yang bisa dia habisi sekaligus dengan Ohirume? Sarada menjawab, 30. Tidak, mungkin lebih dari itu. Shikamaru mengatakan bahwa untuk berjaga-jaga jika ada yang lolos, dia meminta Kawaki dan Himawari juga untuk bersiap melancarkan serangan berskala luas. Sementara Boruto hampir tiba di lokasi Eida. Dia bertanya apakah semua orang sudah siap. Lalu Mamushi menyapa Eida dengan ramah. Tapi Eida mundur dengan jijinya. Daimon menyuruh Eida untuk menghindar. Eida bertingkah seperti gadis di depan kerumunan kecoa. Dia meneriakkan kejijiannya saat dia terbang menjauh bersama Daimon dari para Mamushi yang mengejarnya. Saat itu klon-klon Mamushi saling berteriak satu sama lain supaya menyingkir, karena mereka ingin menjadi yang pertama mencapai Eida. Melihat itu, Daimon berkomentar bahwa para Mamushi adalah orang bodoh. Lalu ada satu Mamushi yang berhasil mencengkram high heel Eida. Eida berteriak, tapi Mamushi itu langsung terpental. Daimon menyebut Mamushi bodoh karena terkena pantulan dari kemampuannya. Dikarenakan saat itu para Mamushi tidak datang dengan niat membunuh Daimon, mereka harus melakukan kontak fisik, atau Daimon tidak bisa menggunakan pantulannya. Itulah kenapa Boruto meminta Mamushi untuk menyingkirkan Daimon terlebih dahulu, supaya saat itu Mamushi memiliki niat membunuh kepada Daimon. Dalam kejar-kejaran, Mamushi lebih cepat dari Eida dan hampir menyusulnya. Jadi Daimon menyuruh Eida terbang lebih rendah, dan dia akan menyerang balik dari tanah. Daimon pun melompat dari bahu Eida dan menghantam Mamushi dengan pukulan keras. Lalu dia melepaskan tendangan yang menghancurkan 3 atau mungkin 4 kepala Mamushi sekaligus. Mamushi memanggilnya bocah sialan. Tapi di tengah kalimatnya, Daimon menempelkan tangan padanya, lalu pantulannya merusak wajahnya, dan Mamushi yang disentuhnya pun mati. Kepala para Mamushi saat itu mulai meledak. Chocho berkomentar betapa hebatnya itu. Himawari pun terkejut melihat itu. Setelah itu ada 4 klon Mamushi melewati Daimon menuju Eida. Eida pun mundur ketakutan.
Tapi Daimon melompat dan menghabisi klon-klon itu. Daimon bertanya kepada para klon itu, apakah mereka benar-benar cukup bodoh untuk mengira bisa melewatinya dan mengincar kakaknya seperti itu. Saat itu Mamushi sangat kesal kepada Daimon. Dia berkata, "Matilah kau bocah." Setelah itu Daimon menyentuh wajah Eida dengan kedua telapak tangannya sambil menyebut Mamushi bodoh. Lalu setelah itu, Daimon memantulkan niat membunuh Mamushi kepada Eida, yang membuat kepala mereka semua langsung meledak bersamaan. Delta yang melihat itu berkomentar betapa menakjubkannya itu. Jumlah Mamushi berkurang begitu cepat. Dengan ekspresi senang, Inojin mengatakan bahwa jumlah Mamushi sudah berkurang hampir setengahnya, padahal belum genap 1 menit. Dalam situasi seperti itu, Mamushi memarahi klon lainnya supaya berhati-hati terhadap kemampuan pantulan Demon. Boruto pun saat itu menebas beberapa kepala Mamushi sekaligus. Begitu juga dengan Mitsuki, yang saat itu membantu dan sudah dalam Sage modenya. Saat ular-ular Mitsuki menghancurkan beberapa klon, Kawaki melakukan combo dan menggunakan karmanya untuk memperkuat serangan itu dengan melepaskan ledakan api. Himawari pun melompat dan menendang klon-klon yang tersisa di dalam asap. Setelah itu Inojin memberikan laporan lagi bahwa jumlah Mamushi terus menurun dengan cepat, mulai dari 70, 60, dan sekarang di angka 50. Jadi saat itu Shikamaru langsung menyuruh Sarada untuk menggunakan Mangekyo Sharingan-nya sekarang juga. Dan seketika, mata Sarada pun berubah. Sarada mulai melayang dan berkata, "Mangekyo Sharingan." Dia langsung dikelilingi oleh kawanan klon Mamushi yang ikut melayang bersamanya. Boruto melihat semua klon itu mulai tersedot ke dalam lubang hitam saat Sarada mengatakan Ohirume. Tapi sayangnya Sarada kelelahan karena sudah menggunakan Ohirume juga sebelumnya. Sarada pun mulai goyah. Boruto terlihat khawatir melihatnya. Akhirnya, Sarada pun jatuh dengan matanya yang berlumuran darah. Konohamaru menatap ke arah Sarada dengan ekspresi cemas. Sementara bola-bola hitam Sarada mulai menghilang sebelum berhasil meledakkan Mamushi yang tersedot tadi. Klon Mamushi masih banyak yang tersisa. Sarada jatuh lemas di udara, tapi Boruto berhasil tepat waktu menangkapnya. Dengan ekspresi khawatir, Boruto meneriaki Sarada. Kawaki dan Shikamaru bertanya apa yang terjadi. Boruto melaporkan bahwa Sarada tidak sadarkan diri, dan saat itu, Boruto masih terus meneriakkan namanya untuk melihat apakah Sarada baik-baik saja. Boruto pun membawa Sarada terbang menjauh dari klon Mamushi yang terus berlipat ganda. Lalu Shikamaru bertanya kepada Delta, apakah Sarada sudah menggunakan Ohirume hari ini? Delta menjawab, dia sudah menggunakannya sekali dan sempat lemas. Shikamaru berpikir bahwa itu pasti terjadi saat komunikasi terputus karena Koji. Mamushi sendiri sekarang menjadi sangat bersemangat. Kawaki menjadi kesal dan mulai menyerang mereka. Dia pun melontarkan makian pada klon-klon Mamushi itu. Tapi tiba-tiba, keluar asap dari tubuh Kawaki. Himawari terkejut melihatnya. Sementara Kawaki langsung jatuh terjungkal dengan ekspresi keheranan. Sumire berkomentar bahwa Kawaki mengalami overheat. Amado mengatakan bahwa Kawaki menggunakan terlalu banyak tenaga. Dia menyuruh Kawaki untuk segera pergi dari sana. Tapi sayangnya Mamushi langsung menahan Kawaki. Sementara Himawari berlari ke arahnya sambil berteriak, "Kakak!" Dan Delta pun mencoba mengalahkan Mamushi di sekitarnya. Tapi meskipun Delta berhasil menjatuhkan satu, mereka terus berlipat ganda. Eida bahkan mulai berpikir bahwa situasinya menjadi gawat. Konohamaru berlari menghampiri Sarada dan bertanya pada Boruto, apakah Sarada baik-baik saja? Tapi Boruto tidak mengalihkan pandangannya pada Sarada. Dia tetap menyangga kepalanya. Lalu Boruto menjawab bahwa dia tidak tahu apakah Sarada baik-baik saja atau tidak. Sementara itu Inojin mengatakan bahwa sekarang ada lebih dari 1000 klon Mamushi dan jumlahnya masih terus bertambah. Dan momen itu mengakhiri spoiler Boruto to Blue Vortex chapter 32. Sebelum berakhir ada sebuah catatan samping editor yang kali ini berbunyi, kesempatan yang terlewat berubah menjadi situasi yang berbahaya. Apa yang akan dilakukan Boruto dan yang lainnya? Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, dan teori kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Boruto dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. アニマンガティックバイブスを感じてアニメの魔法一緒に乗ろう